Anak-anak, marilah kita lanjutkan itu tentang adat ya. Jadi tadi adat itu peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai dengan sekarang. Karena ini dilakukan terus-menerus, maka namanya adat istiadat. Adat yang melembaga, adat yang memiliki sanksi hukum, itu dinamakan hukum adat. Sekarang kita ke contoh hukum adat. Contoh hukum adat anak-anak masih ingat apa ya? Kalau misalnya ada potong jari. Nah, kalau kita kehilangan keluarga kita, itu kan kita sangat sedih. Kita bertangis-tangisan gitu ya. Tapi kalau di Papua dari suku Dani, itu masih bertambah sedih lagi. Karena apa? Karena jika keluarga mereka itu tidak ada meninggal dunia, maka akan melakukan potong jarinya. Jari kita ini nanti dipotong, kalau nanti ada yang meninggal lagi dipotong lagi gitu ya. Itu adat yang seperti ini. Tapi sekarang masih ada juga yang melakukan ya di suku Dani, tetapi hal yang semacam ini sebaiknya tidak usah kita lakukan karena akan merugikan diri kita. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu adat berjenjang. Di Aceh itu ada adat berjenjang. Adat berjenjang itu akan dimulai dari teguran. Jadi sesuatu yang melanggar hukum, melanggar adat istiadat nenek moyangnya, itu akan dilakukan teguran. Nanti kalau sudah teguran masih mengulanginya lagi, akan dilanjutkan dengan minta maaf kepada masyarakat banyak. Kalau sudah melakukan ternyata masih melakukan lagi, maka akan dikenakan hukum denda. Kalau sudah dari hukum denda, yang terakhir yaitu hukuman fisik. Itu terjadi di Aceh. Maka di Aceh itu ada kebiasaan kan, hukum adat kan itu, misalnya kalian melanggar hukumnya itu akan diadakan hukuman fisik. Contohnya saja judi itu kan nggak boleh ya. Masyarakat Aceh melarang judi itu. Nanti kalau sampai ketahuan, kita akan diadakan hukum cambuk, berarti kan ini fisik. Berikutnya sekarang di Bali. Kalau di Bali itu ada adat warisan ya, karena masyarakat Bali itu melaksanakan hukum adatnya secara patrilineal, jadi garis keturunan ayah gitu ya. Maka orang-orang yang di Bali atau anak yang ada di Bali, apabila dia lahir sebagai laki-laki, maka nanti akan mendapatkan warisan 100%. Sedangkan kalau anak perempuan itu tidak dapat. Anak perempuan itu hanya dapat menempati misalnya rumah gitu ya. Itu kalau orang tuanya sudah meninggal gitu ya, rumah itu jatuhnya pada anak laki-lakinya. Sedangkan anak perempuannya bolehlah tinggal di situ gitu ya. Tetapi sejak tahun 2010 ini sudah sedikit berubah. Untuk anak-anak perempuan atau kaum wanita ini meskipun tidak diberikan harta, tetapi dapat menempati dari sekian persen ya, dari milik orang tuanya. Ini namanya adat warisan kalau di Pulau Bali. Berikutnya sekarang kita ke adat mahar ya. Adat mahar itu di Maluku anak-anak. Di Maluku ini sejak tahun 2005 masyarakat Maluku itu sebelumnya itu menganut adat mahar berupa penggalan kepala manusia. Ya, mengerikan ini. Ya. Jadi ada adat apabila keluarga mereka itu ada yang menikah gitu, maka akan mendapatkan penggalan kepala manusia. Ini dilarang oleh pemerintah anak-anak, tidak boleh. Karena sangat mengerikan. Ini salah satu suku saja di Maluku, jadi tidak semuanya. Berikutnya sekarang yang selanjutnya adat Cina. Ya, kalau di negara lain ada adat Cina, tapi di Indonesia kan tidak sampai seperti ini. Adat Cina itu pilih pasangan namanya. Jadi kaum wanita datang ke rumah laki-laki yang akan dinikahinya untuk memilih pasangannya sendiri gitu, yang akan dijadikan suaminya. Nah, ini adat di Cina.
Kemudian ada juga namanya adat pengasingan. Adat pengasingan ini agak mengerikan juga. Jadi ini terjadi pada Pulau Seram di Maluku juga. Kalau seorang ibu hamil dan sudah hampir melahirkan, maka akan diasingkan oleh keluarganya di tempat, ya, di suatu gubuk gitu ya, yang namanya kalau nggak salah itu tikusone gitu. Itu gubuk itu terbuat dari bangunan 2 x 3 meter, dilengkapi dengan kasurnya. Nah, si ibu ini akan mengalami masa hidup di situ. Saya rasa cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi.